semuanya, perkenalkan nama saya Nuska Salsabila, NPM 202214500242. Di sini saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi kelas R3C akan membahas materi tentang multikulturalisme, pluralitas, dan keragaman budaya serta dampak penyalahgunaan iptek. Baik, berikut adalah penjelasan materinya. Materi yang akan saya bahas ada multikulturalisme, pluralitas, dan keberagaman budaya serta dampak penyalahgunaan iptek. Yang pertama ada multikulturalisme. Multikulturalisme adalah ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Multikulturalisme sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Sehingga dapat dikatakan masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas dan budaya dengan segala kelebihannya. Selanjutnya ada jenis-jenis multikulturalisme. Yang pertama ada isolasionis, yang kedua ada akomodatif, yang ketiga ada otonomis, yang keempat ada kritikal atau interaktif, yang terakhir ada kosmopolitan. Saya akan membahas yang pertama yaitu multikulturalisme isolasionis yang mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Contohnya, mungkin terjadi jika suatu komunitas memiliki berbagai kelompok etnis yang tinggal bersama namun cenderung menjaga kebiasaan, bahasa, dan norma mereka sendiri tanpa banyak interaksi ataupun pertukaran budaya antar kelompok. Yang kedua, ada multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultural dominan dan membuat penyesuaian bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Kaum mayoritas memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Contohnya bisa ditemukan dalam kota-kota metropolitan yang mempromosikan keberagaman dan memfasilitaskan pertukaran budaya, seperti festival budaya, restoran dengan berbagai masakan, dan cara seni yang melibatkan masyarakat dari latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, ada multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom yang secara kolektif bisa diterima. Contohnya dapat ditemukan dalam sistem pendidikan di mana setiap kelompok budaya dapat mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang mencerminkan nilai-nilai dan identitas budaya mereka sendiri. Hal ini juga dapat terjadi dalam konteks pemerintahan lokal di mana kelompok etnis atau budaya memiliki kendali atas sebagian kebijakan di wilayah mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk memelihara dan mengembangkan warisan budaya mereka dengan otonomi yang lebih besar. Yang keempat, ada multikulturalisme kritikal atau interaktif, yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus dengan kehidupan kultural otonom, tetapi menciptakan penegasan perspektif khas mereka. Contohnya dapat ditemukan dalam sistem pendidikan di mana setiap kelompok budaya dapat mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang mencerminkan nilai-nilai dan identitas budaya mereka sendiri. Yang kelima, ada multikulturalisme kosmopolitan, yaitu masyarakat plural yang menghapus batasan-batasan kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu. Contohnya dapat ditemukan dalam kota-kota kosmopolitan besar di seluruh dunia, tempat berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya hidup bersama secara harmonis. Festival internasional, acara seni dunia, dan keberadaan pusat-pusat budaya global menjadi wujud multikulturalisme kosmopolitan. Misalnya,
kawasan perkotaan yang menyatukan tradisi-tradisi dari berbagai belahan dunia dan mempromosikan pertukaran budaya global, menciptakan suasana di mana keberagaman dihargai sebagai kekayaan kolektif. Selanjutnya yaitu materi pluralitas, yaitu adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam satu bangsa yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Selanjutnya ada jenis-jenis pluralitas, yaitu pluralitas dalam agama, pluralitas dalam budaya, pluralitas dalam pekerjaan, pluralitas dalam suku bangsa. Yang pertama ada pluralitas dalam agama. Di Indonesia agama sangat beragam. 5 agama diakui secara resmi dan warga negara memiliki kebebasan memilih agama sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua ada pluralitas dalam budaya. Pluralitas budaya di Indonesia sangat mencolok. Setiap daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Setiap kebudayaan memiliki pesan filosofi yang diwariskan oleh nenek moyang. Tidak hanya di Pulau Jawa, Indonesia memiliki pulau-pulau lain seperti Sumatera dan Kalimantan yang juga memiliki kebudayaan yang kaya dan unik. Pluralitas suku bangsa. Pengertian pluralitas juga mencakup perbedaan suku bangsa. Data sensus BPS tahun 2010 menunjukkan Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Suku Jawa menjadi yang terbesar mencapai 41% dari total populasi. Pun dampak positif adanya pluralitas. Yang pertama, daya tarik wisata. Contohnya masyarakat di Bali yang berdampingan dengan masyarakat Muslim dan Hindu-Buddha, mereka tetap menunjukkan kedamaian, keakraban meski sejati keyakinan hati dan pikiran jauh berbeda. Namun mereka masih saling hidup bersama tanpa rusuh. Yang kedua, menguatkan rasa toleransi. Toleransi menjadi kunci kerukunan antar umat beragama dan perbedaan suku yang ada. Setidaknya, berkat rasa toleransi yang tinggi mampu meredam konflik dan perdebatan sesuatu yang sekiranya tidak perlu. Yang ketiga, menyadarkan perbedaan itu indah. Secara tidak langsung, kita pun belajar sudut pandang dari sudut pandang yang berbeda. Jika sebuah sudut pandang tersebut dilihat tanpa merasa aku yang benar dan cukup kita yang pahami sudut pandang tersebut tanpa intervensi atau konflik, maka kita baru bisa merasakan beda itu sumber dari keindahan. Yang keempat, sadar budaya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia memiliki budaya yang tidak dapat kita hitung dengan jari. Kita juga tahu bahwasanya budaya yang kita lestarikan memiliki muatan makna filosofis yang luhur, di mana makna filosofi ini yang tidak dapat kita rusak semau kita. Terakhir, adapun gotong royong. Salah satu dampak sadar akan budaya melahirkan kita menjadi masyarakat yang memiliki jiwa gotong royong yang tinggi terhadap sesama, di mana gotong royong inilah yang menjadi budaya baru yang belum tentu kita temukan di negara-negara lain di luar sana. Selanjutnya, adapun dampak negatif adanya pluralitas. Yang pertama, memicu persaingan antar agama dan suku. Dampak negatif adanya pluralitas yang paling sering ditemukan adalah masalah persaingan antara agama dan suku tertentu. Persaingan seperti ini jika tidak segera ditemukan jalan keluarnya, maka akan memicu munculnya konflik dan pertentangan sosial yang dilandasi oleh perbedaan agama dan suku tersebut. Yang kedua, memicu perpecahan. Segala hal pertentangan pasti memicu perpecahan antar kelompok, memicu perpecahan golongan agama, perpecahan antar suku, dan masih banyak lagi potensi perpecahan. Jika perpecahan ini tidak segera diredam, dapat membentuk stereotip masyarakat terhadap golongan tertentu juga. Yang ketiga, munculnya sikap egoisme di dalam bermasyarakat. Akibat sikap egois diri yang lebih tinggi, di mana orang yang memiliki sikap egois tinggi tidak lagi tertarik pada kemaslahatan umat, tetapi mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa peduli apa yang dirasakan dan yang dilakui oleh orang lain.
Yang keempat, terjadinya gesekan sosial dan terjadinya konflik masyarakat. Namanya juga hidup berdampingan dengan orang lain, pasti ada yang namanya perbedaan pendapat dan perbedaan ideologi yang sangat rawan memicu terjadinya gesekan sosial. Itu disebabkan pentingnya sangat memelihara sikap toleransi. Yang kelima, munculnya sikap individualisme masyarakat. Tidak perlu jauh-jauh lingkungan terdekat kita, mungkin diri kita pun salah satu yang mulai individualisme. Misalnya jadi malas berkumpul-kumpul dengan lingkungan kita. Lebih senang menyendiri bermain gadget daripada berkumpul ngobrol dan menjenguk tetangga yang sedang sakit. Atau lebih memilih mengurung diri saat ada gotong royong kerja bakti di lingkungan tempat tinggal kita. Pun cara menyikapi pluralitas. Yang pertama, toleransi. Cara menyikapi pluralitas budaya Indonesia yang paling jitu adalah toleransi. Tanpa adanya toleransi, sulit rasanya kita membangun rasa damai di dalam hati kita. Salah satu kunci kerukunan dan kedamaian terkait perbedaan yang kita miliki, hati adalah kunci. Dua adalah menghargai hak dan kewajiban orang lain. Jika kita berteman dengan non-muslim atau kaum muslim saat tiba waktunya mereka ke gereja, maka sikap kita hanya memberikan ruang dan waktu mereka untuk beribadah. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, setiap ajaran mengajarkan kebaikan. Yang keempat, kosongkan gelas. Maksudnya kosongkan gelas saat bertemu dengan siapapun itu. Saat kita mengosongkan gelas, bukannya kita bodoh dan miskin wawasan ilmu. Justru kita akan mendapatkan wawasan dan sesuatu yang baru yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Dari terakhir yaitu dampak penyalahgunaan iptek bagi budaya. Yang pertama, hilangnya nilai-nilai tradisional. Yang kedua, terjadinya globalisasi budaya. Yang ketiga, perubahan gaya hidup. Yang keempat, menyebabkan ketidakadilan sosial. Yang kelima, merusak lingkungan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.